Dan ini karena ikannya masih hidup, kita harus hati-hati. Nah ini bagian ini yang nggak boleh dimakan ya. Ini nggak boleh dimakan. Dan tikus sama kucing juga dia nggak mau makan ya. Kayaknya mereka udah tahu kalau dia beracun. Hey, ketemu lagi dengan channel Fish G7. Kali ini kita akan mengolah ikan fugu. Ikan fugu itu ikan buntal kalau di Indonesia ya. Nah, karena sekarang saya berpakaian udah pakai sarung tangan sama mic kakek ini, karena ikannya masih hidup ya. Karena kalau nggak terlalu safety takutnya kena gigit ikan ini. Ayo kita langsung aja lihat ikan ini. Ini ikannya masih hidup. Sekarang kita langsung aja prosesnya. Ya, pertama-tama untuk ikan buntal ini ya, terlalu banyak jenisnya, jadi saya harap jangan terlalu jangan diikuti contohnya, karena kalau kalian nggak tahu jenis ikan fugu takut terlalu bahaya karena selalu mengandung racun yang kalian nggak ketahui. Dan ini namanya ikan buntal higang ya namanya. Ini ikan buntal dari Jepang. Kalau di Indonesia pasti namanya juga sama. Kalau di Indonesia nggak tahu, aku belum pernah lihat. Nah sekarang kita akan mengolah ini untuk membuat jadi sashimi, dan nanti untuk tulang dan lain-lainnya saya kasih tahu, tapi saya nggak akan proses. Ya begini. Ya sekarang kita langsung memproses untuk ikan buntal ini. Pertama-tama kita akan memotong bagian mulutnya ya. Terus setelah bagian mulut, sirip, lalu kulit, dan bagian tulang kepala sama daun. Untuk lebih jelasnya kita lanjut aja memproses ikan buntal dengan sesat. Ini bagian yang paling keras ya teman-teman. Ini bagian tulang fugu itu bagian paling keras. Nah, untuk pemotongannya kita lihat ini sampai sini aja ya, jangan sampai dipotong semuanya, sampai sini, dan ini juga sama. Setelah dipotong kayak gini, kita masukin ujung pisau ke dalam mulutnya, pasti digigit, dan kita tarik. Setelah itu kita takuk bagian mulutnya, dan pisau masukin. Kayak gini. Ini udah patah, tinggal kita buang bagian mulutnya. Bagian mulutnya kita tarik ke depan sambil diiris. Ini bagian mulutnya. Selanjutnya kita buang bagian sirip. Kita tempelin si pisau ke tubuhnya. Kita tarik.
seperti ini. Terus sebaliknya juga. Yang atas si pisau sama nempel ke dalam tubuhnya dia, dan si ujung pisau ke bawah. Nah, untuk bagian paling belakang kita diemin aja. Setelah itu lihat bagian kulit paling bawah kita potong, masukin ke dalam. Nah, ini untuk bagian pisaunya, kalau kita ngarahin ke tangan takut kena tangan, jadi si arah pisaunya usahain ke atas, terus kita masukin dalam kulitnya. Habis itu kita tarik sedikit, itu kita masukin ke dalam, kita tarik. Sampai seperti ini ya. Setelah itu kita potong yang bagian kulit yang ke atas, yang bawah ya. Setelah ini kita masukin yang atas, kita tarik-tarik aja. Habis dari sini kita ke sini dulu. Setelah bisa masuk, kita tarik. Untuk bagian pisaunya kita nempel dari sini. Dan jangan sampai dagingnya kepotong, dinempel semua kulit atas. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang bagian atas kita ambil. Dan untuk ini yang dekat yang kulit dari mata, hati-hati karena ini agak nempel dia. Setelah yang bagian atasnya ambil, kita lanjutkan dari
bagian tengah ke belakang. Dan ini karena ikannya masih hidup, kita harus hati-hati. Dan untuk bagian tengah kita cukup sampai di sini ya. Dan kita lanjutkan untuk bagian atasnya lagi. Dan untuk bagian atas cuma sampai di mata paling bawah ya. Di sini kita masukin pisau, tempelin ke dagingnya dan tarik. Dan ini karena nggak keambil, kita putusin dulu. Lebih seperti ini, kita tinggal proses penarikannya. Ini kita tarik dari sini, dari paling bawah dulu kita tarik. Setelah tinggal ujungnya aja ini, kita masukin pisau ke dalamnya. Jangan sampai putus ke belakang. Habis dari kita udah bisa masukin jari ke dalam, kita potong bagian depan. Kita udah nyampe bagian sirip bagian ini, kita potong yang bagian belakang. Nah sekarang tinggal kita potong khususnya ya, jangan sampai ikut ke kulit. Sekarang isi ususnya nggak kepotong, sekarang tinggal kita tarik aja. Nah sekarang kita udah mengambil kulit, mulut sama siripnya ya. Sekarang kita akan mengambil bagian kepala, bagian perut sama mata. Nah, untuk bagian ini, bagian kepala, kita masukin tangan ke dalam mulutnya. Nah, sekarang nggak apa-apa karena mulutnya udah kita ambil, kita masukin aja. Di situ, ini kan daging nih. Lihat dagingnya beda kan, agak ini tekstur. Kita iris sedikit dari bagian daging, nyampe ke tulang, sampai sini. Setelah itu kita potongnya bagian sini, dalam, sampai agak potong sedikit. Habis itu kebalikannya. Sama kayak tadi.
potong lagi sini sampai patah. Kayak gini. Ini kan patah nih dalamnya. Biar nanti ditariknya kita nggak susah. Setelah itu kita ambil bagian ini ya, pisahin bagian kepala sama bagian dalam. Teman-teman nih, sirahannya kita potong. Nih. Sampai nggak ada yang nempel ininya, kulit-kulitnya, kulit dalamnya. Sirahan bagian ini juga. Masukin ke dalam. Sampai ada yang nempel. Terus balikannya. Nah, untuk bagian ini, yang ini kita pegangnya dari bawah. Kalau udah dipotong seperti kayak gini, tinggal kita tarik aja. Nah, ini segini kita potongnya sama pisau, jangan ditarik ya. Nanti soalnya ini takut kemana-mana. Kita potong sama pisau. Nah, ini bagian dalamnya. Ini bagian dalam sama bagian rahang. Setelah itu kita akan memotong bagian kepalanya. Kita masukin dari sini paling ini daging. Kita potong bagian daging. Nah, sekarang ini udah tinggal bagian tubuhnya ini. Sekarang kita ambil bagian matanya. Untuk bagian matanya kita posisinya kayak gini ya. Terus si pisau tempelin ke tubuhnya. Terus si kepala ini tekukin sedikit, lalu ambil ke dalam, terus tarik. Balikannya. Ini udah nggak ada matanya. Nah, karena di sini di dalam kepala juga ini ada racunnya, kita harus bagi dua kepala ini. Ini tengah-tengah ya. Gak boleh kalau nggak di tengah-tengah. Karena ini bagian ini nih, bagian otak ini juga ada racunnya. Gak boleh dimakan. Nah, setelah itu kita akan buang bagian kotorannya. Nah, untuk bagian insang dalam ini kita ambil dulu. Kita masukin pisau ke dalam. Sampai agak mentok ya, tinggal tarik aja. Terus untuk bagian ininya kita masukin si pisau ke dalam tengah-tengah sini ya, dalam sini tengah-tengah. Terus si pisau lurus, kita gerakin si rahangnya ini, kita tarik. Terus balikannya juga. Nah, ini bagian ini yang nggak boleh dimakan ya. Ini nggak boleh dimakan. Dan
tikus sama kucing juga dia nggak mau makan. Kayaknya mereka udah tahu kalau dia beracun. Nah sekarang setelah kita udah potong bagian-bagiannya, kita akan mencuci untuk cara menghilangkan si racun kubu ini. Untuk lebih jelasnya sekarang aku mau mencuci. Nah, untuk sekali lagi untuk video ini jangan ditiru ya, karena kalian belum tahu racun dari ikan buntal ini. Terus ikan buntal itu beragam jenis ya. Yang saya tahu sekarang cuma 8 jenis, dan yang pernah saya konsumsi itu cuma baru 3 ya. Untuk ikan buntal ini sama 2 ikan buntal yang lainnya. Dan sekali lagi jangan, video ini bukan untuk ditiru, dan ketika kalian mau makan ikan buntal lebih baik membeli ke restoran yang menyediakan. Nah, sekarang kita akan mencuci ikan buntal ini ya. Sekarang kita akan mulai dari dagingnya dulu. Nah, untuk cara mencucinya, ini darahnya. Ini racun yang paling berbahaya dari semua itu darahnya ya. Ini darah, ini darah, ini darah. Kita pertama ambil dulu darahnya, yang bagian yang nempel. Nah ini juga bagian ini juga, ini harus dihilangin. Nah, setelah darah yang di sampingnya udah nggak ada yang nempel, kita bagian ini, bagian dalam, kita ambil bagian kulit-kulit yang menempel kayak gaji atau daging, kita ambilin. Setelah yang gajinya nggak ada, kita ambilin yang ini kayak apa, saraf-sarafnya, kita putus-putusin. Dari paling sini sampai paling bawah ya. Nah, setelah saraf-sarafnya putus, kita ambil bagian belakangnya. Kita ambilnya dari bagian sini ke atas. Nah ini untuk yang nempel ke daging juga lebih baik dibuang aja. Daripada nggak kebuang, lebih baik dibuang aja. Daripada nggak keambil, lebih baik dibuang aja. Dari sini ke atas, nah itu sebelahnya, jangan langsung ke bawah. Nah kalau bagian sini udah kelar, kita baru ke bawah. Untuk dari bawah, kita dari belakang, kita ambilnya dari sini. Dari ini. Nah untuk bagian belakang ini pasti ada kayak serabut hitam kayak gini ya, nempel, itu kita ambil. Nah untuk kulit yang kita ambil ini mau dibiarin juga nggak masalah, karena nanti pasti proses untuk pembuatannya kan ada bermacam cara. Nah setelah kita buang semua yang nempel, kulit,
gaji atau sarafnya. Si darah ini kita tekuk di dagingnya, tekuk ke atas. Bagian belakang kita ke atasin, bagian depan kita diemin tahan sampai agak patah. Sampai patah si ini ya. Kalau nggak patah dia pasti ada darahnya, masih ada di dalam. Sampai agak patah. Ini darah yang keluar. Tinggal kita cuci, dilap. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk darah yang bagian ini kan masih ada darahnya nih. Ini nanti prosesnya terakhir. Kita nggak apa-apa. Nah, setelah si dagingnya kita cuci yang rahangnya, itu yang bagian dalamnya. Untuk penyuciannya kita dari sini masukin jempol kita ke dalam, tarik. Nah, untuk kalian yang nggak tahu ini nyuci apa, caranya kurang lebih seperti tadi. Kita buangin yang kulit yang nempel atau gaji-gaji atau saraf-saraf gitu ya, saraf-saraf ikan. Habis ini bersih, kita sebelahnya. Di sini udah kita bagian yang dalam. Ini kan lihat kan serabut putih ini harus dihilangin. Udah bersih dari sampingnya. Setelah itu ini kan ada nih bagian ininya, kita tarik, jangan didiam. Nah, ini bagian sini kan ada kelar. Nah, untuk darah, oh ya, ini kan seperti darah nih. Ini nggak apa-apa, nanti kita hilanginnya proses terakhir. Setelah bagian sini kelar, kita pindah ke belakang. Proses sama, kita buangin yang nempel. Nah, setelah bagian ini kelar, kita ambil yang bagian ujung ini, kita tarik. Ini cuma memastikan aja biar nggak ada yang nempel. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat dari bagian belakang dulu ya. Nah, selesai itu kita langsung ke bagian kepalanya. Nah, untuk bagian kepala pertama kita hilangin si otaknya ini otaknya ya. Kita hilangin otaknya. Nah, setelah otaknya udah hilang, kita ambil bagian yang nempel-nempel di dalam.
Ini hitam nih, sirip yang tadi pasti ada yang nempel, kita buang. Dan setelah kita buangnya, kita bersihkan sama seperti yang tadi, seperti dua yang tadi yang sebelumnya yang saya lakuin. Ini juga prosesnya sama. Terus habis ini kita ke belakang. Nah, untuk bagian ini mulut ya, yang tadi mau temu kan ada darah sedikit nih, kita bilas aja dulu. Nah, ini kan agak merah nih, kita nanti porsinya terakhir. Kurang lebih seperti ini untuk bagian kepala. Bagian mulutnya ini saya nggak akan lakuin ya, karena ini jangan dimakan juga, kita buang aja. Ini mulutnya, giginya lihat kayak gigi manusia gede. Hati-hati kalau kena gigitan ini. Kita skip ini ya, kita nggak lakuin. Nah, selanjutnya kita langsung ke kulit. Nah, untuk si kulit ini kita buang lendirnya dulu. Yang atasnya kita buang lendirnya. Untuk pembuangan lendirnya kira-kira aja ya, karena nanti masih ada proses 2 sama 3 1 atau 2 lagi. Terus kalau udah dihilangin lendir di bagian ini, bagian luarnya, kita sekarang ambil bagian gaji-gaji yang dari kulit bagian dalam. Kita tarikin semua. Yang nempel-nempelnya aja ya. Ini modelan mana ya? Ada yang mirip. Nih lihat, ini bagian yang kita ambil. Karena ini juga nggak terlalu banyak, ya, kira-kira aja. Setelah itu kita, kulit ini ada 2 bagian, bagian luar sama bagian dalam. Kita bagi 2 ya. Untuk bagian luar sama dalamnya kita pisahin. Nah, untuk perbedaannya ini bagian luar, ini bagian dalam, tidak kan? Kita pisahin ya nih. Nah, kita udah bagi 2. Nah, setelah kita pisahin ini, kita bilas dulu sebentar.
Basically masih ada 2 proses lagi ya, untuk bisa dimakan. Nah selanjutnya bagian terakhir, bagian ini, bagian sirip ya, bagian sirip-siripnya. Nah untuk bagian sirip ini hanya bisa apa ya, konsumsinya ini hanya buat penambah rasa osake atau pembuatan osake atau namanya kalau di Indonesia ya, oh ya kalau kurang ya kasar-kasarnya miras ya, untuk pembuatan miras. Kalau dari Jepang pakai ini bisa. Ini kita jemur sampai kering, terus kita satuin sama sakenya Jepang, itu rasanya pasti beda. Ini namanya ya campuran buatan sake ya kalau dari sini. Dan untuk ini prosesnya ya, untuk sirip prosesnya cuma dijemur doang sampai kering. Setelah itu dibakar sedikit, mau pakai apa aja, mau korek, mau bisa, yang penting kebakar jadi agak bau gosong, terus masukin ke osake. Kalau untuk sirip gitu aja. Tadi kita udah selesai proses pencucian ya. Sekarang kita proses pembersihan yang kedua. Ini hasil kita mencuci tadi. Ini ikan fugu yang udah bisa layak dikonsumsi ya. Tinggal diproses untuk pengolahannya. Setelah kita cuci seperti ini, kita hilangin air-air yang nempel di daging ini, sambil kita cek lagi bagian darah-darahnya ini biar hilang ya. Soalnya si bagian darah ya fugu ini nggak boleh masuk ke organ tubuh kita karena ini sangat beracun. Kita langsung aja hilangin airnya ya. Nah untuk proses penghilangan air ini ya terserah teman-teman aja, mau lama, mau sebentar, yang penting bersih, layak dikonsumsi. Dan untuk mengkonsumsi ikan buntal ini jangan terburu-buru ya untuk prosesnya, karena harus secara detail kita mengolahnya. Dan untuk bagian racun-racun yang di dalam ikan buntal ini benar-benar hilang. Nah ini bagian kepala dulu ya, kurang lebih seperti ini kan. Darah-darah yang tadi yang nempel udah nggak ada. Ini udah layak dikonsumsi, tinggal kita olah jadi sup atau gorengan. Kita ke bagian rahang ya, bagian dalamnya ini. Nah, itu bagian rahang ini kan pasti ada nih yang kita nggak ambil lagi pas pencucian. Kita harus hilangin pas pengelapan sekarang. Kita sambil ngelap sambil tarikin, sambil dibuang. Ini sampai bersih ya, sampai hilang. Nah untuk bagian rahang seperti ini. Nah saya akan jelaskan ini kenapa nggak diambil. Ini bukan darah ya, kayak kalau tubuh manusia itu luka itu yang menempel darah kering gitu. Ini nggak apa-apa, ini masih layak dimakan. Nggak masalah ini, soalnya nggak ada racun yang ngalir dia. Tapi kalau teman-teman pengen nggak terlalu khawatir, ada kekhawatiran, lebih baik
dibuang aja. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu mana yang mana bagian racun, mana yang bisa dikonsumsi, itu intinya jangan ada darah yang nempel ya. Dan untuk sebagai contohnya, karena teman-teman sebagian besar banyak yang nggak tahu, kita hilangin aja yang ada yang nempel seperti darah, kita buang aja. Dan hasilnya akan seperti ini. Kan lihat nih, ini masih ada yang nempel kan, soalnya ini bukan darah dia, mirip suike ya. Nah setelah itu saya akan menjelaskan untuk bagian ini dulu, bagian kulit. Ini sebagian kulit itu harus prosesnya penggilingan ya, harus digiling dia. Untuk mesinnya untuk prosesnya saya nggak bakalan saya proses ya, karena ini memakan waktu dan peralatan juga. Untuk alatnya saya bisa tunjukkan seperti apa, dan mohon maaf saya nggak akan ngelakuin untuk proses pembuatan kulit ini. Dan untuk mesinnya seperti yang ada di samping kanan saya, itu yang banyak tombolnya ya, itu mesinnya dia itu kayak penggilingan. Dan itu untuk penggilingan dua-duanya ini ya. Ini dua-duanya digiling, nanti dia sebagian ini, kulit ini, yang kulit luar ini terkupas lagi jadi bagi dua dia, bagian luar sama bagian dalam. Nah untuk bagian luar ini dia nggak bisa dimakan karena ada durinya ya, sedikit ada durinya, nggak bisa dimakan, dia keras. Dan untuk bagian dalam yang ini bisa dimakan. Nah untuk pemakanannya ini kita bisa langsung direbus doang. Sebelum direbus, habis direbus itu kayak modelan jelly deh. Nanti berbentuk jelly, terus kita potong-potong, itu udah bisa dikonsumsi. Nah untuk ini sama. Kalau ini nggak bisa kebagi dua. Ini tinggal kita langsung rebus aja. Mau digiling nggak apa-apa, karena sebagian nantinya ini kan masih ada ini kan, seperti yang saya harap ini pasti ada kemungkinan nempelnya itu pasti banyak. Nah, sebagian ini nggak layak konsumsi. Kalau ini bisa langsung direbus doang, habis itu dipotong-potong, kita bisa langsung makan. Nah kita sekarang ke bagian tubuh yang terakhir, bagian dagingnya. Ini prosesnya sama aja kayak pertama, kedua, dan ketiga ya. Mulutnya nggak ada ya, kita nggak proses di bagian ketiga ini. Ini lap sampai si darah-darahnya nggak ada. Dan untuk bagian-bagian tadi yang saya terangin, kita cek lagi, barangkali masih ada yang nempel. Dan ininya sama seperti yang kita proses pencuciannya, kita tekuk lagi sekali lagi, dan masih ada dari bagian darah yang keluar. Nah kurang lebihnya seperti ini. Nah sekarang saya akan menjelaskan inti dari proses kali ini. Nah, untuk proses pengolahan ikan buntal kali ini, kita akan membuat sashimi ikan buntal ya. Untuk bagian tulang atau bagian tulang-tulangnya seperti rahang dalam sama kepala, terus sama kulitnya juga kita bakalan proses, karena itu memakan waktu yang lama ya. Kita
hanya akan membuat sashimi dari ikan buntal ini. Dan untuk ikan buntal ini hanya bisa dibuat sashimi ketika dia masih hidup. Ketika dia udah mati, maksudnya mati itu karena dia mati sendiri sebelum kita bunuh, itu nggak bisa untuk dimakan sashimi. Dan untuk ikan buntal ini, kalau misalkan udah mati, kita bisa digoreng lebih enak ya. Kalau Indonesia kan kebanyakan ikan bisa digoreng ya atau dimasak gimana. Tapi ini intinya nanti si tulang bagian ini saya sarankan jangan dimakan. Ini nanti kita bagi 3, bagian daging kanan sama kiri kita belah, lalu sama si tulang ini kita buang. Kenapa saya buang? Karena kalau di Jepang itu bisa dikonsumsi ya, bisa jadi gorengan atau sup ya. Tapi karena kita nggak tahu racunnya seperti apa dan penanganannya seperti apa, saya sarankan untuk berhati-hati, lebih baik untuk bagian tulang dari sini jangan dikonsumsi. Dan yang layak untuk dikonsumsi itu hanya bagian daging yang kanan kiri, terus yang ini rahang dalam, kepala, sama kulit-kulit. Nah ini udah saya udah berapa kali saya makan dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada apa-apa gitu. Tapi untuk memakan si tulang ini saya masih belum berani karena takut ada hal yang tidak diinginkan. Nah sekarang kita akan memproses daging ini menjadi sashimi ya. Dan untuk peralatannya ya, yang pertama emang pisau ya yang harus dibutuhkan. Terus ya kita bisa lihat apa yang ada di depan saya. Karena sekarang membuat ikan buntal sashimi itu ya harus dengan detail, rincian kebersihan sama segala hal yang mencakup kesehatan itu harus ada. Kita sekarang menyediakan alkohol ini ya. Ini alkohol untuk pembersihan kuman. Kita harus pakai alkohol karena ikannya udah ikan beracun, takutnya ada hal yang tidak diinginkan segala macam. Dan untuk pembuatan sashimi ikan buntal itu cukup ribet sebenarnya ya, karena sashimi ikan buntal itu harus tipis banget pembuatannya. Kalau tebal dia rasanya nggak enak. Untuk pembuatan sashimi ikan buntal itu emang harus tipis, sebisa mungkin tipis mungkin lah. Kalau bisa perbandingannya sama tisu yang di depan saya. Nah, tipisnya harus kayak gini dia. Benar-benar harus tipis kalau pembuatan sashimi ikan buntal itu. Kalau misalkan tebalnya seperti 2 lipat kertas ini pasti rasanya udah beda. Lebih enakannya 1 lipat yang tipisnya. Nah, sekarang kita langsung aja untuk pemisahan daging ini. Untuk bagian daging sama telurnya kita pisahin. Nanti pertama-tama kita potong dulu bagian yang ini kan ada hitam. Kita iris seperti ini, sama yang ininya juga. Kenapa ini harus diiris? Biar si bagian daging ini nggak kebawa sama daging ini. Karena bagian ini nggak enak ya. Kayak kalau apa ya namanya dia, nggak terlalu enak pokoknya. Terus kita langsung pisahin, kita ambil dari sini. Nah si pisau ini harus nempel ke tulang, tapi si tulangnya jangan kena pisau ya. Maksudnya jangan sampai kepotong. Nah lihat. Kita lihatin dulu. Ini kan gak ada tulang, ini harus seperti kayak gini. Nah, ini bagian ada tulang ini.
Ini kepotong sebagian tulangnya, nanti kita buang, dan untuk prosesnya nanti kita lanjutin setelah pengambilan yang sebelahnya. Nah untuk sebelahnya kita sama aja tapi beda posisi dia, ngambilnya dari belakang. Nah si untuk pisau kan tadi gini ya, ini kan. Untuk sebelahnya kita kebalikannya dia. Pisaunya si lancipnya ke bawah. Kita tarik. Kita lihat. Ini dari pertamanya di sini ya. Sini mentok. Ini nggak bisa dilanjutin lagi, kita ambil lagi di depan. Kita tarik lagi ke belakang. Nah, kalau ini nggak ada bagian tulangnya. Nah, nanti saya jelaskan ini. Sekarang saya jelaskan tulangnya dulu. Saya kasih tahu kenapa saya nggak memakan tulang ini, karena bisa dilihat ini ada darah yang agak nempel. Terus di sini juga darah yang masih ada mengendap. Ini darah yang mengendap, ini darah yang nempel. Tapi ini pasti ada dagingnya sedikit ya. Karena kalau terlalu mepet takutnya si pisaunya kena tulangnya gitu kan. Nah untuk seperti ini, kalau di Jepang ini masih bisa dikonsumsi dia. Walaupun ada darah sedikit kayak gini, masih nempel kayak gini juga, kalau di Jepang masih bisa dikonsumsi. Ini dikonsumsinya kalau di Jepang dijadiin sup ya. Jadiin sup atau jadi gorengan langsung digoreng atau dikasih tepung, ini masih bisa dikonsumsi kalau di Jepang. Dan untuk saya pribadi, saya belum berani untuk makan ini. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau makan ikan buntal, lebih baik gak usah makannya, takut ada hal yang nggak diinginkan. Nah sekarang kita untuk memproses sashimi ikan buntal ini, setelah kita bagi tiga dan diambil tulangnya, sekarang kita akan mengambil bagian kulitnya. Nah ini karena masih ada tulangnya ya, kita buang tulangnya. Ini ada nggak ada, kita buang kulitnya dari bawah ya. Ini kan bagian atas, ini bagian bawah ekor. Kita dari bagian ekor. Nih. Habis ini kita tarik. Ini bagian kulitnya. Ini juga masih bisa dimakan, walaupun direbus juga udah bisa dimakan. Ini direbus sama air panas juga. Dan lihat, sekarang udah nggak ada kulitnya nih. Kita langsung masukin atau proses jadiin sashimi ya. Nah karena sebelumnya untuk pembuatan sashimi ikan buntal ini kan kita akan memotongnya, sebenarnya memotongnya dari bagian ekor ya, harusnya yang benernya. Tapi yang umumnya karena bagian ekor terlalu susah, kebanyakan dari bagian kepala. Tapi kalau dari bagian kepala itu pasti agak tebal hasilnya. Nah, misalkan kalau dari bagian ekor, dari segini lah ukurannya, ini pasti agak tebal, terus kesininya pasti agak tipis, seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Kalau pembuatan ikan buntal itu untuk sashimi itu harus tipis mungkin. Sekarang kita langsung aja untuk memotong atau membuat sashimi ikan buntal ini ya. Kita ambilnya dari bagian ekor. Ini ya, ini pasti tebal ya.
Ini masih agak tebal. Dan ini udah agak mulai tipis. Karena 1, 2, ketiga dia masih agak tebal. Ya udah tipis banget, karena kalau udah makin ke dalam dia udah bisa tipis kalau dari bagian itu. Jangan makin ke atas kalau bagiannya itu makin tipis nih. Nah, untuk bagian pertama ini kan tebal, jadi kalau dibuang terlalu sayang, kita akan dibagi dua lagi.
bagi dua lagi. Dan kalau yang pertama ini bentuknya terlalu aneh, jadi nggak saya masukkan. Nah, ini untuk sebelahnya prosesnya sama ya gitu. Nah kan dari proses pertama untuk pembuatan kulit saya nggak jelasin gimana caranya sih, karena tadi saya langsung potong aja. Jadi untuk bagian kedua saya jelasin sedikit. Untuk pengambilan kulitnya ini ya, kita ambil bagian ekor, kita potong dulu ke belakang, ini kepotong. Habis itu dari dalamnya kita masukin pisau terus tarik ke depan. Nah untuk penarikan si pisau ke belakang itu ada berbagai cara ya. Ada yang tarik si kulitnya, si pisaunya langsung. Tapi untuk ikan fugu ini karena si kulitnya terlalu nempel sama daging, jadi prosesnya itu cara saya sendiri ya. Cara saya sendiri itu seperti kayak gergaji dia. Jadi si pisaunya itu kayak gergaji dia. Jangan sekali langsung ke depan, karena dia nggak bakalan kepotong semua, langsung ada yang putus dia di tengah-tengah jalan. Dan untuk kayak gini juga pasti ada yang putus dia, karena untuk ikan buntal ini terlalu nempel dia. Ini si kulitnya dia. Kalau misalkan kita langsung dari belakang ke depan, ini pasti ada potongan seperti ini. Ini patah, terus depannya nih kalau udah patah dari belakang ke depan itu susah. Kita harus ngambilnya dari depan ke belakang. Caranya ya agak ribet juga gitu. Kalau misalkan ini patah di tengah jalan. Nah untuk kualitas yang lebih enak ya untuk ikan buntal ini kita lihat, ini kan ada bagian kulit yang nggak keambil nih sampingnya nih, karena ikannya terlalu agak gemuk ya, agak besar dan agak lebar. Kita lihat dari posisi ikannya aja tuh, ini kan nempel si daging itu ke bawah tuh. Misalkannya sebelah sini nggak nempel dia, kan? Lihat. Ini kalau ini tempelin, yang ininya naik, sebelahnya naik. Jadi kalau ini didiamin aja tapi ininya naik, otomatis dia kulit yang ininya nggak kepotong. Nah untuk membuat rasanya lebih enak itu kita harus buang aja. Nah kita buang bagian ini yang nempel. Nah ini bagian depan juga nih, kulitnya yang nggak keambil kita buang aja. Nah untuk sekarang bagian dalamnya, nih yang ada apa ya, saraf-sarafnya itu lebih baik dibuang. Kalau misalkan kita untuk mengkonsumsi diri sendiri ya, untuk makan sendiri kan. Kalau proses yang pertama itu, kenapa saya nggak buang ininya sama ininya? Karena ini masih bisa dikonsumsi dan itu untuk kita jual ya. Kalau dijual kan pasti lebih baik banyak gitu kan. Yang penting aman gitu kan. Untuk rasa ya nggak terlalu jauh beda gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk makan sendiri, untuk bagian-bagian yang membuat rasanya nggak enak lebih baik kita buang. Dan untuk membuang ini si saraf-saraf ini, kita buangnya sama seperti kayak kulit. Kita tampilin di bawah dan ngambilnya dari depan nih. Kalau ini nggak harus dipotong dulu ke belakang, ini langsung aja dari depan langsung ke belakang.
Ini bagian ini membuat rasanya lumayan jadi hilang 20% ya untuk rasanya. Nah, untuk hasil yang bagusnya seperti ini untuk rasa sashimi ikan buntal itu. 100% daging gitu, gak ada kulitnya gitu. Dan tadi apa ya? Saya ngelakuin untuk pemotongan sashimi ikan buntal ini dari bagian belakang. Sekarang kita akan kasih lihat untuk pemotongan bagian depan. Nah, kalau untuk bagian depan ini pasti ke belakangnya dia agak terlalu tebal ya. Kebalikannya dari kalau kita ngambil dari belakang, dari ekor sama belakang itu kebalik. Kalau dari belakang kita dari 1 2 3 itu pasti agak tebal, ke sininya sempurna gitu kan. Pasti tipis. Kalau misalkan kebaliknya ini sama aja. Kalau pertama 1 2 3 pasti agak tebal. Tapi kesininya cuma mentok ke tengah, dia yang bisa tipis. Kalau ke belakangnya nggak bisa tipis dia. Ke belakangnya nanti pasti untuk bentuknya pasti agak hancur, terus si dagingnya nggak bisa, si ikannya itu nggak bisa terlalu tipis juga. Nah, kita langsung aja kita lihat kalau ambilnya dari depan. Ini kalau dari depannya gejolak ikannya nih beda ya. Ini lurus, yang ini melengkung. Ini kan pasti beda nih. Kalau ini kan kalau dari bawah nih, rata lurus. Dari kesininya nanti kan bisa si pisaunya bisa naik atau turun gitu kan caranya. Kalau dari sini nggak bisa, dia pasti turun terus karena ini nggak rata. Nah, pertama kita ratain dulu karena kalau nggak rata dia nggak bisa tipis. Ya. Ini pasti tebal. Ini tebal kalau bagian pertama. Ini bagian kedua. Dari segi bentuknya kan kelihatan jelek dia. Karena kenapa? Karena di sini kan di sini rata, di sini mengkung ke bawah si dagingnya. Jadi nggak bisa bagus ya. Ini bagian kedua, bagian ketiga. Ini bagian proses terakhir gitu. Udah agak ngebentuk karena dia bagian yang ke bawahnya, yang melonjong ke bawahnya itu udah mulai agak habis. Dan ini untuk bagian keempat ya. Ini tipis, udah tipis, tapi dia bentuknya hancur. Karena di sini masih ada proses ke bawah dia. Gak bisa rata kayak kalau kita ngambilnya dari belakang 1 2 3 itu udah pasti gagal, keempatnya udah pasti bentuk sama ketipisannya udah bagus. Kalau tadi bagian keempat dari sebelah sini yang gagal, nah bagian kelima dari sebelah sini. Kenapa? Karena ya emang si dagingnya masih belum lurus gitu ya. Nah, lihat untuk bagian ke-6. Ini mulai ke bagian ke-6 udah bisa jadi bentuk dan hasilnya juga tipis. Nah, karena ini terlalu kecil, saya akan menata ikannya lagi. Karena untuk pembuatan ikan buntal sashimi ini ya, yang dinilai itu yang pertama ketipisan,
dimensi tebal tipisnya yang dilihat. Terus yang kedua itu tata letakan atau kerapihan kita meletakkan sashiminya. Nah, kita lihat kalau bagian dari depan itu pasti kayak gini. Kita cuma bisa ngambil sempurnanya itu cuma berapa persen ya kalau dari depan itu. Pokoknya kalau emang teman-teman mau belajar membuat sashimi ikan buntal ini, lebih baik emang pertamanya harus dari depan ya. Kita harus mengenal dulu gimana cara pemotongannya, terus cara penempatan ikannya nanti. Kita kalau untuk pemula lebih baik ambil dari depan. Dan ketika kita udah mengenal kalau udah kita mengenal cara dan gimana prosesnya, lebih baik belajar dari belakang, dari ekor sini. Karena di sini hasilnya pasti sempurna. Dan untuk ini lanjutannya saya nggak akan lanjutin ya. Dan saya akan cuma bikin satu wadah aja dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk pembuatan sashimi ikan buntal ini ya, ini mahal. Kenapa mahal? Ini kalau dijual harganya bisa nyampe berapa kali lipat ya. Dari harga ikan buntal itu bisa nyampe 5-6 kali lipat. Karena kenapa mahal? Karena untuk proses pembuatan sashimi ikan buntal itu caranya gak semua orang tahu. Dan untuk pembelajarannya juga membutuhkan waktu yang gak sedikit, gak bisa cepat untuk belajarnya juga. Karena untuk pembunuhan, untuk pengolahan, untuk pemisahan, pencucian itu pasti banyak cara dan rincian yang terlalu ribet ya. Dan setelah untuk dari pembunuhan, pengolahan, pencucian itu kita udah kuasai, untuk pembuatan sashimi seperti ini penempatannya juga pasti belajarnya itu akan memakan waktu. Jadi untuk pembuatan sashimi ikan buntal ini kalau dari 0 sampai bisa itu bisa memakan waktu sekitar 1 tahunan ya. Dan untuk video kali ini kayaknya udah pelan ya. Soalnya saya nggak bisa lama-lama juga karena sekarang udah waktunya saya istirahat. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar mengolah ikan buntal, lebih baik belajarnya jangan sendiri ya. Jangan kita lihat dari YouTube, dari internet, dari apa. Lebih baik kalau ingin belajar harus ada seorang guru yang bisa menemani dan ngasih tahu dengan cara detail. Kalau misalkan kalian belajar sendiri, takut berbahaya untuk kalian sendiri. Dan untuk video kali ini pembuatan sashimi ikan buntal selesai. Terima kasih.